Setiap hari kita berada di antara manusia yang beraneka ragam jenis, keunikan, karakter, serta sifat yang berbeda-beda. Mengapa Tuhan izinkan beraneka ragam karakter manusia ada di antara kita? Pasti Tuhan punya maksud dan tujuan di balik semuanya. Bagaimana mungkin kita bisa belajar mengasihi dan mengampuni jika semua orang baik terhadap kita? Justru kita harus belajar mengampuni serta mengasihi ketika ada orang-orang jahat terhadap kita. Tuhan Yesus berkata, "Aku memberi perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Mengasihi orang yang baik buat kita adalah hal yang mudah, namun justru menjadi sebuah tantangan ketika kita harus belajar mengasihi dan mengampuni mereka yang unik, mereka yang antik, mereka yang mungkin melukai kita, menyakiti dan mengecewakan kita. Justru disitulah orang akan melihat, tahu bahwa kita adalah murid Yesus ketika kita saling mengasihi. Memang mengasihi dengan kekuatan kita sendiri sangat berat, namun dengan kekuatan Tuhan pasti kita akan bisa. Hari ini apapun keadaan orang-orang di sekitar saudara, bersyukurlah dengan orang-orang yang mengasihi saudara, mensupport Anda. Namun jika ada orang yang seringkali mengganggu Anda, seringkali membuat Anda kepancing emosi, belajarlah mengasihi dan mengampuni, karena Tuhan memakai semua untuk tujuan dan maksud membentuk kita menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Yang mau, ayo coba ketiklah, katakan, "Saya mau belajar mengasihi." Ayo coba katakan, "Saya mau belajar mengasihi." Selamat berjumpa kembali semua sahabat Mesbah Mujizat. Salam sukacita, salam kebahagiaan, dan salam mujizat. Hari ini saya Pastor Lukas Kusuma boleh melayani saudara dari kota Philadelphia di Pennsylvania, Amerika. Dimanapun Anda menyaksikan program ini, jangan pernah lemah, jangan pernah kecewa mengikut Yesus. Tetap jalani hari demi hari bersama Tuhan, maka pembelaan Tuhan pasti nyata buat setiap kita. Sebelum kita belajar firman Tuhan hari ini, kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama dengan BMC Worship. Yesus, Kaulah pembelaku. Shalom sahabat Mesbah Mujizat. Kita percaya Tuhan kita adalah pembela kita. Oleh sebab itu janganlah takut, karena Dia yang berperang ganti kita. Mari angkat pujianmu, korban syukurmu hanya bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang
bersorak bagi kebesaran-Mu. Sekarang tegaklah kepalaku. Kami percaya Tuhan, kemenangan kami raih bersama dengan Engkau Yesus yang berada di sekelilingku. Dan mulutku, ini mulut kami Bapa memuji kebesaran-Mu bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Sekarang tegaklah, ini iman kami Tuhan bagimu, lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji bermasmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Sekarang tegaklah kepalaku. Kami percaya Tuhan, Engkau sumber kemenangan kami Bapa, yang berada di sekelilingku. Biar setiap kami terus memuji dan memuliakan nama-Mu bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Dan mulutku memuji bermasmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Dan mulutku memuji bermasmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Engkau. Terima kasih Yesus, Engkau yang terbesar. Haleluya, Engkau sumber penghiburan kami, Engkau menara kekuatan kami, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, kami sembah Engkau, kami mazmurkan nama-Mu, Yesus Kristus. Haleluya. Firman-Nya dikatakan, musuhku mengatakan yang jahat tentang aku, bilakah ia mati dan namanya hilang lenyap. Orang yang datang menjenguk berkata dusta, hatinya penuh kejahatan, lalu ia keluar menceritakannya di jalan. Semua orang yang benci kepadaku berbisik-bisik bersama-sama tentang aku. Mereka merencangkan yang jahat terhadap aku. Penyakit jahanam telah menimpa dia. Sekali ia berbaring takkan bangun-bangun lagi. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Tetapi Engkau ya Tuhan, kasihanilah aku dan tegakkanlah aku, maka aku hendak mengadakan pembalasan terhadap mereka. Dengan demikian aku tahu bahwa Engkau berkenan kepadaku, apabila musuhku tidak bersorak-sorai karena aku. Tetapi Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin ya amin. Kau satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus, satu-satunya yang ku andalkan,
Diberkatilah orang yang mengandalkan Engkau, yang menaruh harapan kepadamu Tuhan Yesus. Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Satu-satunya yang Kami berseru datang padamu Tuhan, memanggil namamu Yesus. Percaya Jesus. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, Sumber segala yang hidup. sumber kedamaian. satu-satunya yang aku andalkan, satu-satunya yang kami percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kau Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Yesus Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Ya Bapa, terima kasih Tuhan. Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan. Engkaulah satu-satunya yang kami percayai Tuhan. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, setiap kali kami mendengar firman-Mu, firman-Mu bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Asal kami mau melakukan firman-Mu itu Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami bangga Tuhan, karena hanya Engkaulah Tuhan sumber di atas segala sumber dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu ini Tuhan dengan penuh pengucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Satu-satunya yang kuandalkan hanyalah Yesus yang tak pernah meninggalkan setiap kita. Kalau Anda setuju dengan pujian yang kita sudah naikkan bersama, ayo coba ketiklah, katakan, hanya Yesus andalan dalam hidupku. Hanya Yesus andalan dalam hidupku. Saya kembali menyapa bagi semua sahabat Mesbah Mujizat dimanapun Anda menyaksikan program ini, baik secara langsung maupun siaran ulangnya. Percayalah bahwa kasih karunia Tuhan senantiasa nyata bagi setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Jika Anda diberkati oleh program ini, jangan lupa Anda share kepada teman-teman saudara, dan juga tolong Anda bisa komen yang baik, Anda juga pencet like-nya, jempolnya, serta subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center. Hari ini saudara sekalian, saya mau membagikan sebuah renungan firman dengan sebuah judul 5 tipe orang yang Tuhan pakai bagiku. 5 tipe orang yang Tuhan pakai bagiku. Tahukah Anda bahwa seringkali Tuhan memakai orang-orang yang ada di sekitar kita untuk kebaikan saudara dan saya. Alkitab berkata dalam Amsal pasal 27 ayat yang ke-17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Sekali lagi pemazmur dan Raja Salomo berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Hidup kita akan menjadi semakin tajam, semakin efektif, semakin cerdas melalui kehadiran orang lain.
Ada orang-orang yang Tuhan pakai untuk mempertajam diri kita, mempertajam kerohanian kita, untuk mempertajam kepandaian, keahlian, serta talenta kita, juga mempertajam karakter kita, mempertajam cara kerja kita, pelayanan kita, bahkan juga membawa kemajuan dalam hidup kita. Tuhan bisa langsung bekerja dengan cara yang ajaib, membuat kita tajam, membuat kita makin tajam dalam kerohanian, mempertajam keahlian, kepandaian, talenta kita, karakter kita, pelayanan pekerjaan kita. Namun ternyata Tuhan seringkali memakai orang-orang yang ada di sekitar kita untuk mempertajam, menempa, mengasah hidup saya dan hidup saudara. Ayat ini dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dalam Amsal 27 ayat 17. Sebagaimana baja mengasah baja, begitu pula manusia belajar dari sesamanya. Jadi kita bisa semakin pandai, semakin berpengetahuan melalui proses pembelajaran dari orang lain. Baik dari pengalaman orang lain, maupun apa yang mereka lakukan terhadap kita. Saudara sekalian, jadi kita membutuhkan orang lain untuk kita bisa belajar. Karena manusia belajar dari sesamanya. Bahkan ayat ini dalam terjemahan bahasa Inggris NCV Version, New Century Version dikatakan, as iron sharpens iron, so people can improve each other. Seperti besi yang menajamkan, mengasah besi. Jadi orang bisa saling improve, saling maju melalui orang yang lain. So people can improve each other. Jadi kita bisa improve melalui orang lain. Nah, jadi saudaraku, ternyata Tuhan punya alat. Tuhan memakai orang-orang di sekitar kita untuk mengimprove hidup kita, untuk membuat kita makin maju, makin berkembang, makin maksimal, makin produktif melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan memakai orang-orang untuk mempertajam kita, untuk mengajar kita, untuk meningkatkan hidup kita. Yang percaya, ayo coba katakan, Tuhan memakai orang di sekitar saya. Sekali lagi coba ketik, Tuhan memakai orang di sekitar saya. Izinkan saya hari ini membagikan ada 5 tipe orang yang Tuhan pakai dalam hidup kita untuk mempertajam kita, untuk mengajar kita, dan meningkatkan, untuk improve hidup saudara dan saya. Siapakah 5 tipe orang yang Tuhan pakai yang ada di sekitar kita? Yang pertama adalah guru atau mentor kita. Guru atau mentor adalah orang-orang yang banyak mengajar kita, yang banyak membagikan nilai-nilai, bahkan ilmu, bahkan juga pengetahuan kepada kita. Guru atau mentor kita adalah orang-orang yang menolong, mengusir kebodohan kita, untuk mendewasakan kita, meninggalkan semua kekanak-kanakan kita, dan menjadi dewasa. Guru atau mentor bukan soal jabatannya, tetapi tentang fungsinya dalam hidup kita. Guru atau mentor bisa bicara orang tua kita, yang mendidik kita sejak kecil. Bisa juga bicara tentang guru di mana kita sekolah, atau mungkin dosen di mana kita kuliah. Bahkan juga pendeta, gembala, bahkan penginjil, pembicara-pembicara, bahkan juga mentor, kakak-kakak rohani kita, atau juga, saudaraku, orang-orang yang membimbing kita secara baik sekuler maupun secara rohani. Mungkin itu adalah mentor di dalam bidang usaha kita, atau mungkin itu adalah mentor di dalam tempat Anda bekerja. Nah, Tuhan memakai guru atau mentor untuk mendewasakan kita, untuk mendidik kita,
untuk mengajar kita, untuk mempertajam hidup kita. Apa respon kita? Hormati mereka dan berterima kasihlah terhadap guru dan mentor kita. Seringkali kita bisa salah mengerti dengan guru atau mentor kita. Mengapa mereka menghukum kita? Mengapa mereka menghajar kita? Namun ingat, justru hajaran hukuman itu dari orang-orang yang ingin kita maju, justru mendatangkan kebaikan buat kita. Ketika orang tua kita, atau mungkin gembala kita menegur kita, atau mendidik kita, mari kita belajar untuk kita berterima kasih, hormat, dan mentaati guru atau mentor yang ada di sekitar kita. Hari ini kita bisa ada sekarang, tidak lepas dari orang-orang yang telah berjasa mengajar kita, mendewasakan kita, baik itu guru atau mentor di sekolah kita, dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, dan sebagainya. Jangan lupakan jasa dan kebaikan guru dan mentor kita. Berterima kasihlah karena mereka orang-orang yang telah membawa kita kepada kemajuan dan mempertajam diri kita. Namun sekalian, ada juga tipe orang yang kedua yang Tuhan pakai untuk kita, yaitu pendukung kita, atau follower kita, supporter kita. Pendukung kita adalah orang-orang yang mengasihi kita. Mereka adalah orang-orang yang mensupport kita, mendukung kita sampai kita bisa berhasil. Saudara sekalian, pendukung kita bisa bicara tentang keluarga kita. Orang-orang yang mengasihi kita tanpa syarat. Keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita, mungkin saudara-saudara kita, atau mungkin paman kita, bibi kita. Nah, ini adalah keluarga yang seringkali menjadi pendukung kita, supporter kita. Bisa jadi itu adalah teman-teman kita, atau juga follower kita, orang-orang yang mendukung, mensupport kita, baik dalam dunia pekerjaan maupun di dalam pelayanan. Mereka adalah jemaat, atau mereka adalah teman-teman pelayanan yang mensupport kita, pendukung kita. Hargailah mereka, hormatilah mereka, sebab tanpa mereka kita tidak jadi seperti hari ini. Tetapi justru ketika kita ada bersama dengan mereka, Tuhan pakai mereka untuk mendukung kita, untuk menolong kita di saat kita susah, di saat kita gagal, di saat kita terpuruk, bahkan ikut merayakan kebahagiaan kita di saat kita berhasil dan mengalami kemenangan. Saya bersyukur dan berterima kasih buat keluarga saya yang menjadi pendukung saya, buat teman-teman pelayanan, bahkan juga jemaat, pengurus gereja Bethany Miracle Center yang mengasihi, baik yang ada di Philadelphia, yang ada di New York maupun di Colorado. Terima kasih karena saudara-saudara ini adalah para pendukung yang tidak banyak bicara, tetapi mereka selalu sedia untuk menolong, untuk mensupport, mendoakan, bahkan rela berkorban. Tentunya, saudara sekalian, kita harus mengapresiasi para pendukung kita, agar mereka juga diberkati, dipakai Tuhan luar biasa. Saya masih ingat, gereja BMC bisa ada sampai hari ini, tidak lepas dari orang-orang yang banyak menolong, banyak berjasa di bagian awal gereja ini. Bahkan sampai hari ini, saudaraku, ada orang-orang yang dengan setia mensupport, bukan hanya soal dana, tapi tenaga mereka. Dan sebagai gembala, saya berterima kasih. Saya mengapresiasi setiap saudara. Dan biarlah Tuhan makin memberkati dan memakai saudara. Dimanapun Anda berada, jadilah pendukung dari para pemimpin Anda. Baik di pekerjaan, baik di rumah tangga, baik juga di gereja lokal, maupun juga di komunitas. Jadilah pendukung orang-orang yang menjadi otoritas saudara. Maka percayalah, Tuhan juga akan memberkati kita, para pendukungnya. Yang ketiga, saudara sekalian, ada orang yang tipe yang ketiga yang Tuhan pakai untuk menolong dan membentuk kita, yaitu adalah
lawan tanding kita. Haleluya. Ini adalah sparring partner kita. Orang yang Tuhan pakai bukan hanya orang yang mengasihi kita, guru dan mentor kita, bukan hanya para pendukung kita, tapi Tuhan juga pakai lawan tanding kita yang menjadi sparring partner kita untuk melatih kekuatan kita dan membawa kita kepada keberhasilan. Saudara, memang lawan tanding ini terkadang menjengkelkan, seringkali membawa persoalan. Tetapi saudaraku, Tuhan izinkan lawan tanding sparring partner, orang-orang yang mungkin perkataannya tajam, sikapnya seringkali menjengkelkan kita, agar kita ditempa jadi lebih tajam dan lebih maju. Lawan tanding atau sparring partner itu bisa juga adalah pasangan kita. Mungkin pasangan kita seringkali memberi masukan, kritikan buat kita. Mungkin teman kerja kita, teman pelayanan kita, mungkin customer tempat kita bekerja, mungkin juga jemaat tempat kita melayani, mereka yang kita pimpin, bahkan para pesaing-pesaing kita. Saudara sekalian, hari ini mari kita belajar berterima kasih kepada lawan tanding kita, sparring partner kita, karena justru melalui mereka lah kita bisa makin kuat, kita bisa makin maju, kita bisa belajar banyak, dan akhirnya justru berhasil. Sebagai hamba Allah, mari kita belajar. Saudaraku, orang boleh buat jahat kepada kita, namun jangan kita yang berbuat jahat kepada orang lain. Saya selalu mengatakan, jika ada jemaat yang pindah dari satu gereja ke gereja lain, jangan kemudian menjadi sebuah bahan keributan atau bahkan pertengkaran di antara para gembala-gembala. Kita semua adalah partner, kita semua adalah sesama anggota tubuh Kristus. Jadi, saudaraku, kita harus tetap mensupport satu dengan yang lain. Tetapi kalau ada tetap orang-orang yang merasa menyaingi kita, jangan terlibat dalam persaingan. Belajarlah untuk tetap mengasihi mereka. Namun kalau ada orang yang terus nganggap kita sebagai saingannya, jangan kecil hati. Kalau mereka mau belajar, kita bisa bagi ilmu. Tetapi kalau kita terus mau dijatuhkan, nggak usah pusing. Maju saja, gaspol. Maju terus dalam pekerjaan Anda, gaspol dalam pelayanan Anda, gaspol di dalam kesuksesan Anda. Maka Anda akan lihat Tuhan yang akan jadi penolong dan pembela kita. Nah, Tuhan pakai lawan tanding kita, orang-orang yang selevel dengan kita, yang mungkin bidang usahanya sama dengan kita, atau sesama pelayan Tuhan, atau sesama gembala, sesama gereja. Itu untuk apa? Mempertajam kita. Saya berterima kasih dengan orang-orang yang selalu mensupport, tapi ada kalanya orang-orang yang mengkritik dengan tajam. Itu justru membuat kita makin maju, makin ngerti kelemahan kita, sehingga kita perbaiki, berbenah diri, dan kita jadi lebih tajam dan lebih efektif lagi. Mari kita belajar, jangan benci lawan tanding kita. Tetapi Tuhan izinkan itu semua justru membuat kita makin maju dan makin cemerlang di dalam Tuhan. Yang setuju, katakan amin. Ya, ayo katakan bersama saya, terima kasih Tuhan atas lawan tanding dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas lawan tanding dalam hidupku. Orang-orang yang terus ngajak Anda bersaing, yang manas-manasin saudara, nggak usah kepancing. Tapi mari kita belajar jadi orang yang tetap cool spirit, dan kita tetap berespon benar, agar hidup kita makin maju dan makin berkembang. Haleluya. Yang keempat, tipe orang yang keempat yang Tuhan pakai bagi hidup kita adalah pembenci kita. Haters kita. Wow, ini paling tak enak. Ada orang yang Tuhan pakai untuk memproses hidup kita melalui sikap dan tindakan jahat mereka, yaitu para haters kita. Orang-orang yang selalu, saudaraku, bicaranya menyakitkan, tingkah lakunya jengkelkan. Ini agar mengkikis, memproses kesombongan kita, agar kita belajar rendah hati, mempertajam diri kita, agar kita bisa makin mengasihi dan mengampuni. Nah, kekasih Tuhan, para pembenci kita, haters kita, itu seringkali dipakai Tuhan.
Karena mereka lebih teliti, lebih jeli daripada kita. Para follower kita mungkin hanya lihat apa yang kita posting, mereka like, komen yang baik. Tapi para haters kita tidak pernah komen, ya kan? Tidak pernah like, ya. Kalau komen pun kasih komen yang sadis, tidak pernah like. Tapi dia perbesar foto Anda. Postingan Anda diamati. Apa yang dia lakukan? Dia cari kesalahan sebagai bahan untuk menjatuhkan kita. Dan itu justru membuat kita jadi mawas diri. Dan kita akhirnya menjadi orang yang betul-betul bisa makin maju karena kita dihadapkan dengan para pembenci-pembenci kita. Ingat bahwa tanpa Raja Saul yang memusuhi Daud dan mengejar-ngejar mau membunuhnya, maka Daud tidak menjadi seorang yang kuat di dalam Tuhan. Tanpa kakak-kakak Yusuf, maka Yusuf tidak akan menjadi saudaraku raja muda di Mesir, melalui ketika kakak-kakaknya menjual dia jadi budak di Mesir. Percayalah, memang sikap para haters, pembenci kita, nyakitkan kita. Tapi di situ kita harus belajar mengampuni, belajar untuk mengasihi, dan percayalah, disitulah justru kita yang akan dibela oleh Tuhan. Jangan stres, jangan putus asa. Ingat, nggak bisa kita menyenangkan semua orang. Saya ulang lagi, kita nggak akan pernah bisa menyenangkan semua orang. Pasti ada orang yang suka dengan kita, tapi percayalah, pasti tetap ada orang yang nggak suka, yang benci dengan kita. Baik benci dengan alasan yang masuk logika, maupun ada orang yang membenci tanpa alasan. Pokoknya ya benci aja, nggak suka aja sama kita. Nah, menghadapi mereka, percayalah Tuhan mau pakai mereka untuk mengajar, mempertajam, mencongkel kesombongan kita, dan belajar lebih sabar. Ingat, saudaraku, bahwa untuk mengasah sebuah kayu yang kasar, Tuhan tidak pakai kayu yang lembek, atau kain yang lembut, tapi Tuhan pakai, saudaraku, amplas yang kasar, atau mungkin kikir yang tajam dan menggesek, menyakitkan. Tapi tujuannya justru memperhalus dan memperindah, mempercantik karakter dan hidup kita. Berterima kasihlah buat para pembenci kita. Dan terima kasih buat para hater saya, yang akhirnya Tuhan pakai membuat saya tetap mawas diri dan lebih rendah hati lagi. Haleluya. Yang kelima terakhir, orang yang kelima yang Tuhan pakai dalam hidup kita adalah para penonton kita. Penonton kita adalah mereka yang selalu mengamati hidup kita. Dan mereka tidak banyak bicara. Dan mereka menjadikan kita sebagai sumber inspirasi atau sumber gosip. Tergantung, ya kan? Penonton kita, ya, mereka akan menjadi sumber inspirasi, menjadikan kita sumber inspirasi atau menjadikan kita sumber gosip. Makanya kita harus mawas diri. Itu bisa jadi adalah orang-orang yang, saudaraku, cuman lihat dari kita. Sekarang ini katanya di Instagram, saudaraku, ataupun Facebook, orang seringkali cuman hanya mau kepo. Hanya mau lihat, tapi sudah nggak mau like. Jarang like atau komen, tapi lihat. Sehingga akhirnya sekarang Instagram mengerti, ya kan? Jadi jumlah like-nya orang bisa disembunyikan. Yang tahu hanya, saudaraku, yaitu yang punya akun, tapi si pemilik akun bisa lihat, yang lihat itu berapa banyak. Kadang-kadang kita kaget, yang like cuma berapa ratus orang, tapi yang lihat postingan kita ribuan orang. Nah, itu adalah para penonton kita. Itu bisa jadi adalah orang-orang yang selalu lihat sosial media kita. Ya, mungkin itu adalah orang-orang yang kenal kita, tapi jauh dari kita. Atau bahkan tidak kenal kita. Namun kita harus belajar berterima kasih. Karena melalui penonton kita jadi makin berhati-hati. Supaya kita bisa tetap jadi sumber inspirasi, teladan, dan bukan jadi sumber gosip. Haleluya. Ayo yang mau katakan, terima kasih Tuhan buat orang-orang yang ada di sekitarku. Hari ini jangan pernah benci dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara, percayalah Tuhan pakai semuanya
untuk mempertajam hidup kita. Kesimpulannya, saudaraku, bersyukurlah jika Tuhan memakai 5 tipe manusia di sekitar kita. Saudaraku, untuk apa? Untuk yaitu mempertajam hidup kita, untuk mengajar hidup kita, serta untuk meningkatkan, mengimprove hidup saudara dan saya. Ingat bahwa besi menajamkan besi, namun sesama orang akan menajamkan sesamanya. 5 tipe orang yang Tuhan pakai dalam hidup kita. Yang pertama adalah guru atau mentor kita. Berterima kasihlah, hormati dan taati para guru dan mentor kita, sebab melalui mereka lah kita jadi makin bijak, makin cerdas, dan makin maju. Yang kedua, Tuhan memakai para pendukung kita, keluarga kita, orang-orang yang mengasihi kita, para supporter kita. Jangan lupakan kebaikan mereka, hargai mereka, karena melalui mereka kita bisa ada sampai hari ini. Yang ketiga, Tuhan juga pakai lawan tanding kita, sparring partner kita, orang-orang yang jadi pesaing kita, yang satu bidang dengan pekerjaan Anda, satu bidang pelayanan, atau mungkin juga orang-orang yang ada di sekitar area hidup saudara, yang menjadi lawan tanding Anda. Belajarlah berterima kasih, sebab melalui mereka kita juga makin kuat dan kita makin maju. Dan yang keempat, Tuhan juga memakai para haters kita, pembenci kita, orang-orang yang memusuhi kita dengan sebab ataupun tanpa sebab. Tapi mari kita belajar tetap mengampuni dan mengasihi mereka, sebab Tuhan memakai mereka untuk mencongkel semua kesombongan kita dan belajar mengasihi dan mengampuni. Dan yang kelima, Tuhan memakai penonton kita, orang-orang yang dari jauh mengamati hidup kita, biar kita mencerminkan Kristus ada dalam hidup kita, sehingga melalui pernikahan kita, para penonton kita menjadikan kita sebagai sumber inspirasi. Melalui apa yang kita kerjakan, orang bisa terinspirasi dan meneladani hidup kita. Jangan sampai kita memberi teladan yang buruk, sehingga menjadi justru batu sandungan atau bahkan bahan gosip. Hari ini, saudaraku, apapun keadaan saudara, berterima kasihlah dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, sebab melalui mereka kita makin maju, kita makin tajam, dan kita makin meningkat dan makin bijaksana. Ayo coba sekali lagi katakan, terima kasih Tuhan buat orang-orang yang Tuhan pakai. Terima kasih Tuhan buat orang-orang yang Tuhan pakai. Saudara, besok minggu saya akan sampaikan sebuah firman dengan tema tetap benar di tengah ketidakadilan. Ada banyak orang merasa hidup ini tidak adil. Bagaimana kita tetap hidup benar? Besok hari Minggu ikuti dalam ibadah secara live dari Bethany Miracle Center di Philadelphia. Hari ini siapa saudara yang mau benar-benar makin maju, hidupmu makin tajam, hidupmu makin berkembang, makin dipakai Tuhan, makin sukses, makin berhasil, makin berdampak, yang mau angkat tangan saudara, saya mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini, menyadarkan kami bahwa seringkali kami hanya mau dengan orang-orang yang baik dengan kami, padahal Tuhan memakai para penonton, para pembenci kami, bahkan juga lawan tanding kami, justru membawa kami makin maju, makin tajam. Tuhan, kami juga berterima kasih buat para pendukung kami, guru dan mentor kami, orang-orang yang membuat kami makin maju. Berkati mereka, dan terima kasih Tuhan buat semua 5 tipe orang yang ada di sekitar kami. Dan kami tidak mau mengeraskan hati, kami tidak mau membenci, tapi kami justru mengasihi dan mengampuni orang-orang yang Tuhan tempatkan. Terima kasih Bapa, berkati kuatkan setiap sahabat Mesbah Mujizat, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang mengalami masalah ekonomi, pekerjaan, hutang, masalah keluarga, Tuhan tolong mujizat-Mu terjadi. Dan biar kami terus makin belajar melalui semua problem demi problem yang kami hadapi. Berkati juga pemerintahan Indonesia, Amerika, negara di mana kami tinggal. Dan sekarang saudara kasih Tuhan, terimalah berkat yang terbaik, berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkati dalam nama Yesus Tuhan, boleh turun menyertai saudara, memberkati saudara mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan,
Amin, amin, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita belajar ada 5 tipe orang yang Tuhan pakai untuk menolong saudara dan saya. Jangan pernah lagi marah dan benci, tapi kita belajar berterima kasih. Ayo yang mau coba katakan, terima kasih Tuhan buat orang-orang yang ada di sekitarku. Saudara sekalian, jika Anda diberkati oleh program ini, jangan lupa Anda subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center. Anda juga pencet like-nya, jempolnya, dan juga komen yang baik serta share pada teman-teman Anda. Dan saudara sekalian, YouTube channel Bethany Miracle Center hadir setiap hari dari Senin sampai Sabtu jam 7 malam waktu Jakarta atau jam 8 pagi waktu New York, Amerika. Hari Minggu akan ada 2 kali ibadah live streaming dari Bethany Miracle Center. Dan follow Instagram saya, Lukas Kusuma, dan juga Instagram Bethany Miracle Center. Dan di Facebook ada Bethany Church. Kasih setia Tuhan menyertai kita. Tetaplah semangat dan kuat menghadapi berbagai jenis manusia yang ada di sekitar kita. Melalui hidup mereka, kita makin tajam, makin maju, dan makin berkembang, dan banyak belajar. Saya Pastor Lukas Kusuma mengucapkan berkat Tuhan. Sampai berjumpa besok. Tuhan Yesus memberkati.